Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal gummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullah fa inna at-taqwa madaru kulli sa'adah, kama anna ittiba'al hawa ra'su kulli syaqawah. Fattaqullah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qa'ilin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an yang jumlah suratnya 114 surat, surah yang ke nomor 31 pada juz 21 ada namanya surah Luqman. Luqman bukan nabi, Luqman bukan rasul, karena definisi nabi sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Zainuddin Al-Maribari dalam kitab Fathul Mu'in, insanun zakarun hur auhallahu bi syar'iyyin wa lam yu'mar bi tablighi wa in amar bi tablighi fa huwa rasulun. Yang namanya nabi adalah seorang anak manusia, laki-laki, merdeka, yang diberikan wahyu kepadanya tidak untuk disampaikannya, namun jika diperintahkan untuk disampaikan maka itu adalah nabi dan rasul. Luqman hamba sahaya. Luqman ini seorang budak, sehingga tidak masuk pada kriteria nabi. Makanya Luqman bukan nabi. Namun timbul pertanyaan saudara, kenapa ini Luqman bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, namun namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahkan menjadi judul surah yang ke-31 dalam Al-Qur'an. Ini perlu kita renungi pada siang hari ini. Untuk menjawab ini, seorang ulama besar, Syekh Muhammad Anas, dalam kitabnya Dalilus Sa'ilin, beliau menjelaskan bahwa Luqman ini seorang budak. Pekerjaannya adalah mengembala kambing milik tuannya. Satu hari Luqman ini dipanggil oleh tuannya. Luqman,
Labaik Tuan. Tolong ambilkan seekor kambing, kau sembelih, kau kuliti, kau cincang, lalu tolong bawa kepada aku bagian kambing yang paling enaknya. Yang tidak enaknya silahkan bagikan ke fakir miskin. Luqman sebagai seorang hamba sahaya, seorang budak, nurut sama tuannya. Dia ambil seekor kambing, lalu dia sembelih, dia kuliti, dia cincang, dan bagian kambing yang paling enaknya menurut Luqman dibawa kepada tuannya. Dibawalah 2 kresek kantong plastik kepada tuannya. Ketika dibuka, isinya ternyata yang pertama hati dan yang kedua lidah. Tuannya paham. Berarti menurut Luqman, inilah bagian daging kambing yang paling enaknya. Saudara, bulan berikutnya Luqman dipanggil kembali oleh tuannya. Kata tuannya, Luqman, labaik Tuan. Tolong ambilkan seekor kambing, lalu kau sembelih, kau kuliti, kau cincang, dan bagian dari kambing itu yang paling tidak enaknya tolong bawa ke saya, dan yang enak-enaknya silakan kau bagikan ke fakir miskin. Baik Tuan. Luqman nurut kepada tuannya. Dia ambil seekor kambing, disembelih, dia kuliti, dia cincang, dan ternyata bagian daging kambing yang menurut Luqman paling tidak enak mah dibawa kepada tuannya. Dibawalah 2 kantong kresek kepada tuannya. Ketika tuannya membuka, isi dari 2 kantong kresek itu, yang pertama dibuka oleh tuannya ternyata isinya lidah, dan yang kedua isinya adalah hati. Tuannya marah, lalu berkata kepada Luqman, Luqman, engkau ini tidak paham atau bagaimana terhadap perintah saya? Paham Tuan, tapi kenapa? Bulan lalu aku perintahkan kau suruh bawa yang paling enaknya, kau bawa hati dan lidah. Kali ini aku suruh kau membawa yang paling tidak enaknya, kau bawa juga hati dan lidah. Ini bagaimana Luqman? Begini Tuan, karena Tuan menyuruh saya, menurut saya tentu inilah bagian dari kambing yang paling enak dan yang paling tidak enaknya. Kok bisa sama? Mestinya beda, kata tuannya. Begini Tuan, hati manakala itu baik, maka lidah juga akan baik. Bahkan seluruhnya akan terbawa baik Tuan. Makanya ini yang paling enak. Karena jika hati ini enak, semuanya akan terbawa baik. Namun Tuan, jika hati ini tidak baik, buruk, tentu Tuan, yang lainnya akan kebawa buruk, akan kebawa busuk juga. Sementara lidah adalah cerminan daripada hati Tuan. Oh, ternyata tuannya baru paham. Ternyata budaknya ini bukan sembarang budak, bukan sembarang orang, tapi dia adalah orang yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang yang soleh. Konsentrasi Luqman adalah bagaimana dia bisa menata hati, menjaga lidah. Inilah penting sekali buat kita saudara, karena kalaulah kita sering melihat ada orang ke puncak dia sampai, ke tempat-tempat hiburan dia sampai, tempat-tempat jauh sampai, masjid yang dekat tidak sampai, ini berarti ada masalah pada hatinya. Hati adalah sebagai sentral. Segala apa yang kita lihat, yang kita dengar, dicerna oleh otak. Kemudian melalui sel-sel saraf akan masuk ke dalam hati.
Dan kalau hati itu baik, maka akan tercermin daripada tingkah laku dan ucapan seseorang itu. Bahasa sederhananya, hubungan antara hati dan lidah ini bagaikan teko dan mulut teko. Coba kita perhatikan, kalaulah teko itu isinya air susu, ketika dituang, maka yang akan keluar dari mulut teko itu adalah air susu. Ketika teko itu isinya air kopi, maka ketika dituang isinya adalah air kopi. Ketika teko itu isinya es teh, maka ketika dituang yang keluar adalah es teh. Itulah hati dan lidah. Jadi cerminan daripada hati adalah lidah. Kalaulah ada orang mengatakan begini, walaupun mulut saya judes, tapi hati saya baik, nampaknya ini bohong, ini dusta. Kenapa? Karena seseorang itu akan selalu bersedekah sesuai yang apa dia miliki. Kalau ada orang sedekah Jumat dengan uang, karena yang dia miliki adalah uang. Kalau ada orang sedekah berkah Jumat dengan makanan, karena itu yang dia punya. Kalau ada orang yang kerjaannya berkata kotor, berkata buruk, goblok-goblokin orang dan lain sebagainya, itu berarti memang isi di dalam hatinya adalah seperti itu. Kita tidak usah bingung, tidak usah cemas, tidak usah kebawa emosi ketika ada orang mencela kita, ketika ada orang menghardik kita, ketika ada orang ngoblok-goblokin kita. Kenapa? Ini berarti Allah sedang menunjukkan bahwa memang isi hatinya demikian, dan kita jadi tahu bahwa inilah orang, inilah tipikal orang yang tidak perlu kita ikuti, yang tidak perlu kita temani, karena memang isi hatinya sudah busuk, tercermin dari perbuatan, tercermin dari ucapan-ucapan yang buruk. Saudara, maka oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, tertulis dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, apa kata baginda Rasul? Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah wahai saudara, dalam jiwa seseorang itu ada segumpal daging. Manakala segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh akan terbawa baik. Namun manakala segumpal daging itu busuk, buruk, maka seluruh tubuh akan terbawa buruk, akan terbawa busuk. Yaitu segumpal daging itu adalah hati. Inilah penting buat kita, karena nyatanya ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling dilihat oleh Allah adalah bukan daripada rupa kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsadikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang apakah kita orang gede, apakah kita orang ganteng, apakah kita orang banyak harta. Tidak dipandang oleh Allah, tapi yang dipandang oleh Allah adalah hati kita. Bagaimana kita, apakah pandai menata hati ini dan menjaga lidah. Dan saudara, sekali lagi, bahwa kita tidak usah pusing terhadap orang yang suka ngejelek-jelekin kita, orang yang mengolok-olok kita. Sekali lagi, bahwa itu adalah pertanda Allah sedang memberikan informasi kepada kita bahwa dia adalah bukan tipikal teman yang baik. Dan kita sebagai seorang muslim, cara mensikapi orang yang nyinyir kepada kita, orang yang mengolok-olok kepada kita, orang yang menjelek-jelekin kita, orang yang membuat hati kita lelah, caranya adalah yang pertama, tentu kita harus jadikan itu adalah sebagai ladang ilmu. Kenapa demikian? Karena begini, ketika ada orang menjelekkan kita, bilang goblok, dibilang tolol kepada kita, hati kita rasanya sakit. Nah, itu sebagai ilmu buat kita. Berarti kalau kita jelekin orang lain, juga orang lain sakit.
Kita jadi paham ini ternyata. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang ngejelek-jelekin kita, mengolok-olok kita, itu adalah kita harus jadikan sebagai introspeksi diri, bahan muhasabah diri. Kenapa demikian? Karena Allah ternyata maha tahu, Allah ternyata maha mendengar. Mungkin kita dengan sengaja ataupun tidak sengaja pernah ngomelin bini kita, pernah ngomelin anak kita, pernah menghardik anak kecil. Saat ini ternyata ada orang yang mengolok-olok kita, ada orang yang menghardik kita. Ini adalah balasan dari Allah. Maka oleh sebab itu kita harus perbanyak istighfar. Astagfirullah, kenapa orang ini ngejelekin saya? Kenapa orang ini mengolok-olok saya? Kenapa orang ini bilang jahat kepada saya? Itu yang kedua, jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Dan yang ketiga, jadikan sebagai ladang riyadhah, latihan. Latihan dari apa? Latihan dari cara kita bersabar. Selama ini mungkin kita sering ngaji tasawuf, sering ngaji akhlak. Guru-guru kita, ustadz-ustadz kita menjelaskan bahwa kita itu perlu sabar dalam menghadapi berbagai problem yang menimpa kita. Inilah saatnya kita mempraktekkan ilmu yang kita tahu. Orang lain jelekin kita, orang lain mengolok-olok kita, nyinyir pada kita, kita harus bersabar sebagai ladang pahala buat kita. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibum sayyatu yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Orang yang suka nyinyir kepada kita itu, manakala kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan, dia susah. Tapi manakala kita mendapatkan kesusahan, kesengsaraan, dia malah bahagia. Dan itu tak usah kita hiraukan. Solusinya adalah intasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jikalau kita bersabar, tabah atas itu semua kata-kata jelek yang menimpa kepada kita, maka itu justru tidak akan mencelakai kita. Justru kalau yang namanya ujian itu adalah bagaimana Allah ingin mengangkat derajat kita, ingin meninggikan kita ke derajat yang lebih tinggi. Dan yang keempat adalah cara kita mensikapi kalau ada orang yang nyinyir, yang menjelek-jelekin kita. Jadikan itu adalah sebagai ladang amal, ladang pahala. Apa pahalanya? Ketika ada orang menjelekan kita, mencaci maki kita, maka kita harus maafkan. Dengan dibalas maaf itulah, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau ada orang mencaci kita, lantas kita balas mencaci lagi, maka itu tidak menimbulkan solusi. Justru itu akan menimbulkan malapetaka yang lebih panjang. Coba kita renungi Rasulullah ketika hijrah ke Thaif, berharap ada saudara yang ingin menolongnya. Rasulullah malah dilempari batu, Rasulullah malah dilempari kotoran. Saat itu turun malaikat penjaga gunung, ditawari kepada Rasulullah, apakah penduduk Thaif ini mau kuhempetkan dengan 2 gunung? Apa jawaban Rasulullah? Jangan. Dia mencaci maki saya, dia lontari saya dengan kotoran karena dia tidak tahu. Aku berharap nanti di kemudian hari ada para cucunya akan tahu kepadaku, akan beriman kepadaku. Terbukti dari maafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Thaif itu menjadi muslim adanya sekarang, saudara. Inilah penting buat kita, pelajaran buat kita. Seburuk apapun orang mencaci maki kita, menjelekan kita, kita tidak boleh membalasnya dengan kejelekan. Kita harus membalasnya dengan kebaikan. Maka kalau ada orang-orang iseng kepada kita, umpama, wah tumben li, sekarang sudah rajin ke masjid, pakai peci putih, Pak Haji, padahal kita belum haji. Maka kita harus bilang amin. Artinya semoga mereka bilang haji itu kita terkabul untuk melakukan ibadah haji. Kalaulah ada orang nyinyir kepada kita, wah model orang seperti kamu mana mungkin bisa sukses berbisnis, mana mungkin bisa rajin sholat ke ibadah ke masjid, susahlah orang seperti kamu, nyinyir dia. Maka jawaban kita, doain biar saya juga bisa seperti orang-orang
taat kepada Allah. Doain biar saya juga bisa sukses dalam berbisnis dan lain sebagainya. Kuncinya amin dan doain. Dengan kata itu, maka lama-lama dia akan berhenti mencaci dan nyinyir kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullahal ladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وأنا معهم بإحسان يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم عافي أمة سيدنا محمد، اللهم احفظ أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.